Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam pokok bahasan yaitu mengenai pesan terakhir Monsinyur Gabriel Manek SVD yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, suatu mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan yaitu melalui kerinduan para suster PRR Putri Renha Rosari yang ingin membawa pendiri mereka yang telah meninggal beberapa tahun lalu dan dimakamkan di Amerika. Nah, kemudian kerinduan mereka akhirnya melalui satu proses yang panjang dan terjawab, sehingga kemudian waktu untuk membawa kembali jenazah dari bapak pendiri mereka, ya dengan harapan ya membawa tulang belulang pada April 2007 yang lalu. Nah, tetapi kemudian ketika kemudian makam itu digali dan kemudian peti mati dibuka, tetapi apa yang terjadi? Suatu mukjizat yang dikerjakan Tuhan, di mana jenazah yang telah terkubur selama 17 tahun, yaitu jenazah Monsinyur Gabriel Manek ini ditemukan tetap utuh dan tidak membusuk. Akhirnya melalui satu proses, jenazah itu dibawa kembali ke Indonesia, dan disinilah pekerjaan Tuhan mulai dinyatakan melalui hambanya Monsinyur Gabriel Manek. Banyak orang kemudian berdatangan untuk berdevosi secara pribadi, dan bagaimana kemudian doa-doa mereka dikabulkan, sakit penyakit disembuhkan, dan mujizat-mujizat terjadi. Kita nantikan proses selanjutnya dari gereja, bagaimana gereja akan terus memproses dengan satu kerinduan supaya Monsinyur Gabriel Manek ini segera digelarkan kudus. Dan kita bersama dalam waktu-waktu ini akan membahas mengenai spiritualitas dari Monsinyur Gabriel Manek, yang kemudian kalau kita lihat pada bagian yang terdahulu, yang kemudian dituangkan dalam pesan terakhir dari Monsinyur Gabriel Manek sebelum beliau berpulang ke rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita dalami kesempatan ini, yaitu bagian kedua dari pesan terakhir Monsinyur Gabriel Manek, yaitu bagaimana menjaga api yang sedang menyala. Jadi kata-kata terakhir dari Monsinyur Gabriel Manek sebelum berpulang ke rumah Bapa, yaitu jagalah api yang sedang menyala ini. Yesus harus diwartakan dan misi harus selalu dilanjutkan. Pada bagian yang terdahulu kita melihat pesan terakhir ini dari kalimat yang pertama, jagalah api yang sedang menyala ini. Kita melihat tinjauan kitab suci dan juga ajaran gereja Katolik dalam Katekismus Gereja Katolik mengenai bagaimana supaya api Roh Kudus ini tetap menyala. Dan pada bagian kedua dari pesan ini, yaitu jagalah api yang sedang menyala ini, kita akan melihat satu tinjauan pesan ini dari kehidupan dan juga semangat yang dihayati para suster PRR Putri Renha Rosari, yang dimana kongregasi ini didirikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Gabriel Manek. Jadi kalau kita lihat mengenai pendirian suster PRR Putri Renha Rosari, jadi Monsinyur Gabriel Manek bersama dengan suster Anfrida SSPS mendirikan kongregasi suster PRR Putri Renha Rosari pada tanggal 15 Agustus 1958 di Lebau, Larantuka, Flores Timur. Jadi pada masa awal dari kongregasi, memang ada satu rencana. Apakah kongregasi yang sudah mulai berdiri ini mau dilebur, dijadikan satu, atau digabungkan dengan biara-biara lain? Karena keanggotaan pada waktu itu masih sangat terbatas, kadindatnya, jadi calon-calon suster, ini kebanyakan juga dari anak-anak SMP, jadi masih anak-anak SMP. Tetapi satu penyelenggaraan Tuhan, ya, jadi satu penyelenggaraan Tuhan yang menarik, walaupun masih kecil, ya, dan sedikit, tetapi anggota awal dari kongregasi suster PRR ini
begitu bersemangat untuk tetap mempertahankan kongregasi. Dengan satu kepercayaan yang mereka pegang, kalau PRR ini sungguh-sungguh dari Tuhan, maka akan tetap berkembang. Mari kita petik satu poin ini. Segala sesuatu, kalau itu sungguh-sungguh kehendak Tuhan, maka akan terus berjalan, ya. Jadi termasuk juga dalam hal ini pendirian kongregasi Suster PRR. Kalau sungguh-sungguh PRR ini dari Tuhan, maka akan terus berkembang. Dan ini yang mereka pegang. Dan rupanya suatu penyelenggaraan Tuhan dapat kita lihat bagaimana ini nampak nyata dalam perkembangan kongregasi Suster PRR selanjutnya hingga sampai saat ini. Dengan kepercayaan ini, maka Bapak pendiri yaitu Monsinyur Gabriel Manek SWD mengharapkan agar PRR tetap menjaga api Kristus yang menyemangati PRR untuk terus maju mewartakan Kristus kemana-mana. Jadi memang dalam hal ini pendirian kongregasi PRR ini memang tidak terlepas dari pendirinya, ya. Jadi Monsinyur Gabriel Manek SWD dan juga Suster Anfrida SSPS. Dan kemudian semangat dari pendirinya ini, kemudian kalau kita lihat seperti halnya juga biara-biara lain, ordo-ordo atau kongregasi yang lain, semangat dari pendirinya atau spiritualitas dari pendirinya ini kemudian akan dituangkan secara tertulis melalui pedoman hidup yang biasanya disebut konstitusi, ya. Jadi spiritualitas atau semangat dan cara hidup pendiri Suster PRR Monsinyur Gabriel Manek SWD dituangkan dalam konstitusi atau pedoman hidup kongregasi Suster PRR ini. Dari sinilah kita juga dapat membaca bagaimana spiritualitas atau semangat kerohanian dari Monsinyur Gabriel Manek, dan juga itu semua dituangkan dalam kehidupan dan juga cara hidup, juga spiritualitas dan juga semuanya yang tertuang dalam konstitusi para Suster PRR. Kita lihat spiritualitas Monsinyur Gabriel Manek SWD dan kongregasi Suster PRR mengikuti semangat Yesus sebagai hamba Yahweh dan Maria sebagai hamba Allah. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu tekanan, ya, yaitu kata-kata hamba, ya. Mengikuti semangat Yesus sebagai hamba Yahweh dan Maria sebagai hamba Allah. Ini kemudian mengingatkan kita pada surat Rasul Santo Paulus, ya. Walaupun berwujud Allah, ya, tetapi Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah merendahkan diri dan mengambil wujud sebagai hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus sebagai hamba, ya, dan kemudian juga Maria sebagai hamba Allah. Dan kemudian kita lihat bahwa dengan semangat seorang hamba yang sungguh-sungguh mau melayani, ini juga terrealisasi nyata dalam kehidupan dan juga pelayanan Suster PRR. Siap melayani dengan penuh sukacita, rela diutus ke tempat yang sulit dan penuh tantangan, karena satu keyakinan yang mengutus adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang mengutus dan menyertai adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga tidak heran bila pelayanan dan karya Suster PRR ini juga menjangkau tempat-tempat yang sulit, orang kecil dan miskin, dan mereka yang terpinggirkan. Contohnya kerasulan dan karya untuk orang-orang kusta, ya. Kemudian kita lihat dari makna pesan terakhir
dari Monsinyur Gabriel Manek SWD, jadi pesan terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Makna pesan ini bagi para suster PRR. Suster PRR harus tetap setia, bersemangat mewartakan Kristus, apapun tantangan dan kesulitannya. Mewartakan Tuhan Yesus dan misinya, bukan mewartakan pribadi para suster. Lalu kemudian juga dituangkan dalam cara hidup mereka, yaitu bagaimana berusaha terus-menerus menjaga api yang sedang menyala, yaitu melalui penghayatan doa, sabda Allah dalam kitab suci, dan juga perayaan Ekaristi menjadi bagian utama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi setiap pagi kemudian merayakan Ekaristi, kemudian juga berdoa, dan juga merenungkan sabda Allah dalam kitab suci. Kemudian juga disertai satu kesadaran akan ketergantungan kepada Roh Kudus, bahwa segala karya, segala pelayanan, juga seluruh kehidupan sehari-hari, juga segala doa-doa, ini tergantung total kepada Roh Kudus. Kesadaran ini kemudian artinya apa? Setiap pagi mereka berusaha menyadari dan mohon kehadiran Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus dalam sepanjang hari itu, dengan mengawali setiap pagi dengan mengundang dan mohon kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus, datanglah ya Roh Pencipta. Jadi ada beberapa poin yang dapat kita lihat di sini. Bagaimana menjaga api yang sedang menyala ini. Dari awal berdirinya Kongregasi Suster PRR dan juga dalam perjalanan kehidupan mereka, juga bagaimana juga yang diteladankan oleh pendiri mereka, yaitu Monsinyur Gabriel Manek, kita lihat bahwa sungguh-sungguh satu ketergantungan total kepada Tuhan, kepada kehendak Allah. Kalau sungguh-sungguh kongregasi ini dikehendaki Allah, maka akan terus berjalan dan juga berkembang. Jadi kepercayaan akan penyelenggaraan Tuhan, dan kemudian mewartakan Yesus, jadi mewartakan Yesus dan misinya. Kalau kita lihat, kita renungkan bahwa tidak boleh pilih-pilih, artinya sesuai yang dikehendaki Allah, bahkan juga di tempat-tempat yang sulit, bahkan kemudian tempat yang penuh tantangan, juga bagi semua orang, orang kecil, orang miskin, dan juga mereka orang-orang yang terpinggirkan, Kemudian kita lihat, untuk menjaga supaya api Kristus atau api Roh Kudus, supaya tetap menyala-nyala ini, maka kemudian kita lihat di sini berusaha memelihara hubungan pribadi dengan Allah melalui doa, sabda Allah dalam kitab suci, dan juga Ekaristi. Juga kesadaran akan peranan Roh Kudus dengan setiap hari, setiap pagi mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator Spiritus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kalau kita lihat dari kehidupan Monsinyur Gabriel Manek SWD juga bersama Kongregasi Suster PRR ini, kita lihat bagaimana Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang memberikan terang dan bimbingan kepada Monsinyur Gabriel Manek, sehingga kemudian beliau juga dapat melayani, diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk melayani bahkan di tempat-tempat yang sulit, juga pada masa-masa sulit seperti pada masa penjajahan Jepang, di mana boleh dikatakan beliau harus melayani dalam lingkup yang cukup luas di Flores Timur, lalu kemudian juga harus melayani juga orang kusta dan sebagainya, juga mendapat kesulitan-kesulitan pada masa penjajahan Jepang pada waktu itu. Kita lihat beliau selalu melayani dengan sukacita. Ada ungkapan bahwa beliau ini selalu tersenyum, semangatnya bahkan di tengah kesulitan, juga beliau juga menyapa umat dalam penggembalaannya,
juga tetap berusaha bersikap ramah dan juga senyum, ya. Dalam hal ini, untuk kebutuhan pada masa itu, Monsinyur Gabriel Manek telah membuka dirinya untuk satu karya Allah, karya Roh Kudus melalui segala pelayanan itu. Maka demikian juga sebagai murid-murid Kristus, kita juga dipanggil untuk selalu membuka hati untuk kehadiran Roh Kudus, untuk kasih dari Roh Kudus, untuk bimbingan dan karya Roh Kudus. Karena itu, seperti yang dihayati oleh Monsinyur Gabriel Manek, SWD, dan juga para suster PRR ini, mari kita juga terus berusaha untuk mohon kehadiran Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus, Roh Allah yang maha tinggi, yang tidak dapat dibatasi. Dia yang telah turun atas Bunda Maria, dan kemudian Bunda Maria mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus, Sang Putra Allah. Demikian juga Dia yang telah turun atas para rasul. Bagaimana kemudian, ya rupanya teks dari Katekismus Gereja Katolik yang saya bahas pada kesempatan yang lalu, untuk mendalami pesan terakhir dari Monsinyur Gabriel Manek, rupanya kemudian satu ketika teringat dan merenungkan ini, betapa sungguh-sungguh luar biasa sekali kehadiran Roh Kudus dan apa yang diajarkan gereja melalui Katekismus Gereja Katolik 696. Saya tersentuh dengan kalimat ini, api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Nabi Elia yang tampil bagaikan api dan perkataannya bagaikan obor yang menyala. Bandingkan kitab Sirak bab 48 ayat 1. Dengan perantaraan doanya menarik api turun atas kurban di Gunung Karmel. Lambang api Roh Kudus yang mengubah apa yang ia sentuh. Jadi gambaran yang diberikan gereja seperti kurban yang dipersembahkan oleh Nabi Elia di Gunung Karmel, dan kemudian api yang turun dari surga yang membakar habis kurban bakaran itu, kurban sembelian itu. Ini juga merupakan suatu lambang yang dinyatakan gereja di sini. Api Roh Kudus sanggup membakar diri kita. Apa yang disentuh oleh api Roh Kudus ini pasti akan mengalami perubahan, mengalami suatu transformasi, perubahan karena perbuatan Roh Kudus. Jadi dalam perenungan ini saya membayangkan bagaimana api yang turun dari surga yang membakar kurban sembelian, kurban bakaran yang dipersembahkan Nabi Elia. Api dari atas langit ini dalam sekejap membakar habis semua kurban itu. Demikian juga api Roh Kudus sanggup untuk membakar hati kita. Dan juga oleh kuasa dari api Roh Kudus ini, maka kita juga akan mengalami transformasi, perubahan-perubahan, karena kehadiran dan juga kuasa Roh Kudus. Mari kita membuka hati selebar-lebarnya untuk kehadiran, untuk kasih dan kuasa Roh Kudus. Datanglah ya Roh Pencipta, Veni Creator Spiritus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Monsinyur Gabriel Manek, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.